Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi sahabat statistik semua. Pada kesempatan ini, Ibu Statistik 1000 halaman kembali sharing ya. Udah hampir 1 bulan tidak ada video dan coba kita akan sharing lagi kepada publik. Dan mohon maaf, kebetulan sedikit kerusakan di laptop kami, jadi tidak ada wajahnya. Ada kerusakan di kamera laptop dan tidak ada wajah kami yang biasanya kami tampilkan di sebelah kanan untuk memudahkan di dalam paparan kali ini. Jadi sekali lagi mohon maaf atas kekurangan kali ini. Mudah-mudahan tetap memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Pada kesempatan ini kami ingin sharing kepada sahabat semua bahwa sekarang Smart PLS bisa mengolah data untuk SEM covariant. Yang selama ini biasanya kita di Indonesia terkenal AMOS, ternyata Smart PLS sekarang setelah bertransformasi tidak hanyalah mengolah data tentang SEM PLS itu sendiri, Structural Equation Modeling aliran PLS, tapi juga bisa mengolah data SEM covariant yang biasanya dipakai oleh AMOS atau LISREL di Indonesia. Jadi sekali lagi cukup 5 menit mengolah data SEM covariant di Smart PLS. Mengapa harus pakai AMOS? Kalau Anda mengolah data pakai AMOS, Anda membutuhkan waktu minimal 1 jam atau setengah jam untuk bisa membuat gambarnya. Ya, membuat gambarnya saja sudah membutuhkan waktu yang cukup lama, tapi di Smart PLS membuat gambarnya cukup 5 menit dan langsung bisa di run. Jadi menurut hemat kami dalam 1 tahun ke depan Smart PLS akan menguasai software-software penggunaan olah data statistik di Indonesia karena bisa mengolah data SEM PLS, Structural Equation Modeling, aliran PLS dan aliran covariance. Oke, jangan lupa untuk subscribe di channel Ibu Statistik 1000 halaman, memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Terus kita sharing kepada publik untuk tujuan kami adalah meningkatkan kualitas hasil penelitian di Indonesia. AMOS ini adalah paling populer analisis covariant based SEM di Indonesia, terutama banyak dilakukan oleh teman-teman di tingkat S2, S3. Jadi AMOS untuk pengujian teori testing itu paling populer di Indonesia. Kenapa? Karena AMOS itu pakai gambar. Gambarnya mudah ya. Untuk dia enak, eye catching dilihatnya. Ya, AMOS sekali lagi populer analisis covariant based SEM di Indonesia, tapi sekarang menurut hemat kami dalam waktu ke depan covariant based SEM ini akan dikuasai oleh Smart PLS. Jadi software Smart PLS bisa menganalisis dua aliran SEM, bisa mengolah analisis SEM PLS, struktur equation modeling PLS, atau covariant based SEM atau SEM covariant untuk teori testing yang biasanya kita gunakan AMOS dengan TRISTREL. Nah, sekarang bisa di Smart PLS. Jadi sekali lagi Smart PLS bisa mengolah dua aliran SEM ini. Kali lagi ya, ada dua aliran dalam SEM, yaitu SEM PLS, studi eksplorasi prediksi pengembangan model struktural, dan SEM covariant. Biasanya kita mengenal softwarenya adalah AMOS dengan TRISTREL, dan sekarang software Smart PLS bisa mengolah data nomor 2 ini, SEM covariant. SEM covariant tulisannya. Oke, kita lanjut lagi. Sekali lagi, Smart PLS bisa mengolah SEM covariant yang biasanya kita gunakan AMOS ataupun TRISTREL. Software TRISTREL, covariant based SEM, AMOS, covariant based SEM, Smart PLS, bisa SEM PLS, dan bisa covariant based SEM. Jadi sekarang Smart PLS ini berusaha untuk mengambil pasar yang biasanya dikuasai oleh TRISTREL dengan AMOS di dunia ini. Sekarang software Smart PLS berintegrasi atau bertransformasi bisa juga mengolah data yang pakai AMOS dengan TRISTREL. Namanya adalah covariant based SEM. Oke, kita praktekkan dalam 5 menit. Mengapa harus memilih covariant based testing? Covariant based SEM, satu, studi eksperimentasi atau studinya lebih menekankan pada studi teori testing. Anda memiliki suatu model yang dibangun atas teori yang sangat kuat. Ya, kata George Koch itu mengatakan bahwa covariant based SEM itu dibangun atas teori yang kuat. Anda punya referensi teori yang kuat. Kemudian sampel size-nya cukup besar, 250. Menurut Schumacher dan Lomax, saya lebih prefer di atas 250. Mengambil referensinya buku tulisan Schumacher dan Lomax tentang buku SEM di atas 250. Kemudian lebih penekanan kepada teori testing atau parameter testing. Kita nggak peduli signifikan atau nggak signifikan, tetapi lebih menekankan kepada pengujian parameternya. Kemudian yang keempat, model pengukurannya reflektif. Jangan salah ya, kalau reflektif itu pakai covariant based SEM. Kalau Anda memiliki 4 syarat ini, maka sahabat semua bisa menggunakan covariant based SEM, bisa AMOS, bisa TRISTREL, dan bisa Smart PLS. Jadi jangan salah kaprah lagi ya, bagi Bapak Ibu dosen, Smart PLS bisa mengolah data covariant based SEM. Prediksi saya, nah ini prediksi saya 1 tahun lagi software Smart PLS di Indonesia akan lebih populer dibandingkan
di kampus dibandingkan software-software Lisrael maupun Amos, karena Smart PLS bisa covariant based SEM dan juga bisa SEM PLS. Jadi Smart PLS 4 akan paling populer digunakan di dunia, terutama di Indonesia. Olah data covariant based SEM di Smart PLS sangat cepat dan praktis. Butuh waktu 5 menit, Anda gambarnya cukup, drag drop, kemudian run, sudah. Cepat sekali dibandingkan gambar di Amos ataupun juga di Lisrael. Ya, biasanya kalau di Amos saya menggambar model yang sederhana aja butuh waktu setengah jam. Itu pun kalau betul, kalau ada yang salah kita betulin lagi. Tapi kalau misalnya di Smart PLS sangat cepat. Ini contoh hipotesis penelitian kita, ada 5 hipotesis, nanti kita akan praktekkan modelnya kayak begini ya. Ini modelnya kayak begini, ini hipotesisnya, ekspektasi terhadap harga terhadap perceived quality terhadap harga, ekspektasi terhadap kepuasan, kualitas terhadap kepuasan, dan perceived value terhadap kepuasan. Kita punya 5 hipotesis dari key fact. Ini modelnya. Bagaimana cara evaluasi covariant based SEM? Sederhana. Ada 2 tahap aja. Pertama, tahap evaluasi model pengukuran dulu, two stage approach namanya. Tahap olah datanya di dalam aliran covariant based SEM itu disebut sebagai two stage approach dari Anderson and Gerbing 1998, ini referensinya. Ya, bisa ngelihat dari two stage approach Anderson Gerbing ada 2, yaitu evaluasi model pengukuran, loading factor, kompas alpha, compositability, validasi diskriminan, dan goodness of it. Kalau goodness of it-nya nggak bagus, dibetulin dulu di model pengukurannya, baru lanjut evaluasi model struktural. Sekali lagi, perbaiki goodness of it sampai model pengukurannya bagus, baru lanjut ke evaluasi model struktural. Ada 2, yaitu uji dulu multikolinier dan uji hipotesis. Oke, dan goodness of it, mohon maaf nih ada 3. Nah, untuk goodness of it cukup melihat bisa banyak, tapi saya kepada Hawks and Beger dan juga Hire et al juga banyak di Hire et al 2019. Ukuran-ukuran yang paling banyak digunakan di dunia apa sih? Yang pertama RMCA, kedua adalah TLI, NNFI atau TLI, sama ini NNFI ini versi Lisrael, TLI versi Amos dengan Smart PLS, CFI dan SRMR. Ini yang paling banyak digunakan di dunia. Boleh juga ditambahkan satunya lagi, yaitu degree of freedom, perbandingan antara chi-square dibagi degree of freedom. Nah, ini juga bisa. Yang kelima kayak begini. Ini tulisan dari klien. Maksimum 3. Oke, kita praktekin ya. Kita praktekin sekarang, ini raw datanya, katanya 5 menit mengolah data ini ya. Coba kita hitung mulai dari sekarang, jam setengah 6 lewat 15, jam 5.45 berarti di jam saya. Sekarang coba kita olah data ini dalam waktu 5 menit. Ini datanya di save as dalam bentuk CSV dulu. Dalam bentuk CSV disimpan di folder video tutorial YouTube, ini dia. Raw datanya sudah, copy saja ditimpa ya. Sudah, kemudian ditutup dalam bentuk CSV. Kemudian buka, kemudian ini udah kebuka duluan, new project, tulisin latihan covariant based SEM. Oke ya, create, sudah ada latihan, import datanya ini, oke, tarik, sudah, pastikan ini metrik semua, ini metrik semua nih, ini metrik semua. Oke, kemudian back, kemudian langsung kita create model, pilih covariant based SEM di sini nih. Covariant based SEM, tulisin latihan. Klik save. Sudah ada modelnya, ekspektasi, kita drag drop. Drag drop. Sekali lagi ini sangat mudah sekali. Perceived quality di sebelah kiri juga drag drop. Kemudian perceived value drag drop. Kemudian dia errornya juga sudah langsung dibikin ya. Ini errornya sebelah kanan. Langsung udah dibikin oleh Smart PLS. Drag, drop. Sudah, kita rapikan. 1, 2, 3 di sebelah kiri ini. Oke, ini di sebelah kanan. Tarik. Sudah, dilebarin dikit ke bawah. Kita lebarin ya. Perceived value di tengah sesuai hipotesis kita yang tadi. Sambungkan. Connect. 1, 2, dia udah buat sendiri errornya ya. Kalau di Amos enggak, harus dibikin sama kita, harus membutuhkan 1 klik lagi. Ini sudah dibikin. Ini namanya model strukturalnya. Langkah pertama kita bukan model struktural ya, tapi model
pengukuran. Kita buang dulu, salah. Harus model pengukuran pertama. Kalau model pengukuran berarti apa? Double. Ini, korelasi ini. Double kepala panahnya double. Kita sambungkan. 1, 2, 3. Kita sambungkan ke sini. Sambungkan sudah. Ini sambungkan ke sini. Sudah. Ini ke sini sudah. Sudah. Ini harus 3 kali. 1, 2, ini yang belum. 2, ini 3 kali. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini juga 3 kali. 1, 2, 3. Sudah. Ini namanya adalah model pengukuran. Pakainya correlation gini, ini sudah semuanya sama terhubungkan. Kita run. Saya pakai student, terbatas hanya 100 responden. Tinggal di run saja. Start calculation. Ketemu hasilnya. Ya, kita lihat di dalam bentuk gambar seperti ini. Kita rubah ininya, outer modelnya dalam bentuk standardize. Ini, standardize. Ya, loading factor ini kita periksa apakah ada di di bawah 0,70. Tidak ada ya, semuanya sudah di atas 0,70 nih. Lihat, ini sudah di atas 0,70, sudah di atas 0,70, semuanya sudah bagus, berarti terpenuhi yang pertama. Jadi yang pertama sudah terpenuhi ini. Loading factornya di atas 0,10. Sekarang tinggal CR dengan kelompok alpha. Di mana outputnya? Di sini. Ini auto loadingnya sudah ada ya. Ini versi unstandardized. Ini versi unstandardized. Tapi kalau versi standardized-nya di bawah, di sini nih. Nah, ini standardized-nya. Standardized yang ini. Ya, kita bisa rubah menjadi standardized. Ini loading factor di atas 0,70. Yang unstandardized yang tidak distandarkan yang ini. Oke, ini sudah. Kemudian kita lihat constructability dan validity-nya. Kelompok alpha yang standardized, kelompok alpha yang tidak standardized, kita bisa pakai ini. Kelompok alpha yang standardized sudah di atas 0,70, compositability dan AV-nya juga sudah di atas 0,50. Ini ada kurang satu lagi, AV, lupa saya. Kelompok alpha, satu lagi adalah AV. Di atas 0,50. Oke ya, ini sudah. Oke, kembali lagi ke sini. Ke Smart PLS. Kemudian ada validitas diskriminan. Di sini, Fornell dan Laker dan HTMT-nya. HTMT-nya di bawah 0,90 semua. Ini sudah bagus ya. HTMT-nya di bawah 0,90. Nah, ini sudah ada HTMT di bawah 0,90. Bisa juga kita pakai apa coba? Pakai Fornell dan Laker. Garis miring melintang akar AV-nya nih. Ini akar AV-nya di bawah, di atas. Jadi satu lagi Fornell dan Laker di sini. Dan Fornell Laker. Itu harus akar AV di atas korelasi. Ya. Oke, ini udah terpenuhi semuanya Fornell dan Laker-nya. Kita pindah ke goodness of it. Oke ya, goodness of it-nya sudah ada di sini. Kita lihat sebelah kiri model of it. Kita lihat yang pertama adalah sering saya lihat RMCA-nya dulu. Mata saya kalau ngelihat goodness of it, pertama tuh sering lihat RMCA-nya dulu. Sekali lagi, kalau nguji goodness of it, pertama mata itu udah langsung lihat RMCA. Ini RMCA-nya sudah, kemudian SRMR-nya sudah, kemudian TLI-nya di atas 0,9095, bahkan CFI-nya udah bagus. Dan ini jika dibagi degree of freedom di bawah 3. Ini sudah bagus semua. Model pengukurannya bagus semua ini. Oke ya, model pengukurannya ini sudah bagus semua. RMCA di bawah 0,08. Ini di atas 0,90. Lebih direkomendasikan 0,95. Sama CFI juga di atas 0,90. Lebih direkomendasikan di atas 0,95. SRMR ini di bawah 0,05. Bisa juga masih 0,06 Hu and Bender. Kalau higher 0,010 masih acceptable. Oke, kalau degree of freedom ada yang di bawah 3. Saya pakai Klein. Kalau nggak salah Klein ini nih, di bawah 3. Oke, ini goodness of it-nya. Model pengukurannya sudah terpenuhi semua. Kita tinggal menguji model struktural. Ya, untuk model strukturalnya, back ke depan, di save as dulu. Model ini di double 2 kali, diduplikat. Diduplikat, kasih nama latihan model struktural. Oke, create, datanya sama, tinggal klik
model strukturalnya, lalu ganti ininya menjadi pengaruh antar variabelnya menjadi satu ini ya, apa namanya? Koneknya ini sesuai hipotesis, sambungkan juga ini hipotesis, sambungkan sesuai hipotesis kita, dan terakhir jangan lupa, ini variabel eksogen nih, ini eksogen ya, sesama eksogen harus dikorelasikan. Saya tambahkan satu sheet lagi, sesama eksogen harus dikorelasikan. Tulis, sesama variabel eksogen harus dikorelasikan. Oke. Jangan lupa ini. Sesama variabel eksogen harus dikorelasikan. Oke, ada di mana variabel eksogennya? Ada di sini nih, sahabat. Ini eksogen ya. Eksogen itu yang mempengaruhi. Kalau ini dipengaruhi nggak perlu, berarti perlu ditambahkan korelasinya. Disambungkan ini ke sini. Sudah, gambarnya ini udah bagus. Ya, tinggal kita run aja. Run. Dah, ini pengaruh antar variabelnya bisa dilihat di sini. Hasil outputnya di sini. Ekspektasi terhadap customer satisfaction signifikan, ekspektasi signifikan, ini terhadap tidak signifikan, value tidak signifikan, ini signifikan. Ya, ini versi, lihat, ini yang unstandardized, ini yang standardized. Besarnya pengaruh ekspektasi terhadap CS 0,23. Besarnya pengaruh ekspektasi APP 0,33. Ya, kalau standardized besarnya pengaruh yang bisa disandarkan dan bisa disaling bandingkan. Kalau unstandardized digunakan untuk pengujian hipotesisnya. Oke, kemudian terakhir jangan lupa untuk melihat goodness of fit-nya. Meskipun ada perubahan, tapi goodness of fit-nya masih acceptable ya. Lihat, RMCA-nya masih oke, T-square-nya masih oke, SRM masih oke. Ya, goodness of fit untuk model strukturalnya juga masih oke. Maka dapat kita simpulkan, oh iya ini ada R square-nya, lupa saya nih. Ini R square-nya udah ada nih. Kita tambahkan satu lagi. Untuk R square-nya, model strukturalnya harus ditambahkan R square. Ya. Nah, R square. Ini R-nya huruf besar. Ini R square-nya. Kita tambahkan, sahabat semua, di sini R square-nya sudah ada. Jadi apa saja yang perlu dilaporkan? Pertama adalah pengaruh antar variabel untuk signifikansinya. Lihat di unstandardized. Kemudian untuk melihat besarnya pengaruh, untuk disaling bandingkan, lihat di standardized. Kemudian lihat di goodness of fit. Goodness of fit-nya bagus semua. Oke, itu yang bisa kami sampaikan kepada sahabat statistik semua. Covariant based SEM sudah ada di dalam SEM, di dalam Smart PLS dan bisa dicoba. Dan kebetulan di kami belum ada. Jadi update ebook ini belum kami update untuk covariant based SEM, belum kami update nih. Ya, ini belum kami update dan mohon maaf kalau membutuhkan ebook statistik yang masih ada SEM PLS, kami sudah ada ebook statistiknya 1800 halaman. Bayangin sama Anda 1800 halaman kami tulis, harganya cuma 70.000, seharga pulsa. Beli sekali gratis umur hidup. Jadi kalau Anda membutuhkan SEM PLS sudah ada. Nanti kalau kami sudah masukkan covariant based SEM ke dalam Smart PLS ini tetap gratis. Jadi beli sekali gratis umur hidup. Oke, terima kasih ya sahabat semuanya. Tadi sudah 5 menit sesuai dengan tutorial kita dan penjelasannya juga 5 menit, jadi total 10 menit. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan memberikan kemanfaatan bagi sahabat statistik semua. Wassalamualaikum.